Kembali lagi bersama aku Rivi, dan ini udah memasuki hari puasa ke 19-20. Ya, niatnya sih awal-awal puasa mau bikin konten lebih banyak di bulan Ramadan, ternyata ya tetap males-malesan aja. Tapi kalian aku mau sedikit cerita tentang, bukan cerita yang penting sebenarnya, tapi terima kasih kalau kalian mau mendengarkan, dan selamat datang di cerita 30-an. Jadi sekitar 2 hari yang lalu, aku baru selesai balik dari Banjarmasin. Untuk sekedar informasi bahwa kota aku, tempat aku tinggal sekarang ini namanya Kota Barabai. Itu jaraknya sekitar 4-5 jam lah dengan Banjarmasin. Jadi kemarin itu aku berangkat sama anak dan istri, dan kita acara bukbernya itu 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena aku sama istriku itu satu prodi tapi beda angkatan. Aku 2013 dan istriku itu 2014. Awalnya aku diberitahu teman di telepon sama Kiki yang ngurusin bukber angkatan kita. Terima kasih Kiki. Dan dia ngasih tahu bahwa dia udah ngurusin tempat tanggal 16 Maret ya. Tanggal 16 Maret di salah satu hotel Banjarmasin lah. Dia telepon, usahain bisa datang gitu. Dan setelah aku lihat jadwal dan ternyata bisa juga, jadi aku putuskan buat berangkat. Nah, nggak lama setelah itu, ternyata istriku dan teman-teman seangkatannya juga mau bukber. Dan kebetulan harinya itu tanggal 15, jadi hari sebelum acara bukber angkatanku. Dan kebetulan lagi ternyata tempatnya sama di hotel yang sama gitu. Jadi oke lah, karena kita diberitahu dari jauh-jauh hari juga, kita booking homestay 2 hari, dan akhirnya sampai di tanggal 15 Maret pagi. Kita berangkat dari rumah pakai motor, aku, istriku, dan anakku, sekitar jam 8 pagi dari rumahku. Terus ternyata hari itu cuacanya kurang bersahabat, jadi kita berangkat itu udah agak mendung dan di jalan gerimis tipis. Terus kita sampai di kabupaten sebelah, tepatnya di Kota Kandangan, itu hujannya makin deras dan kita putuskan buat neduh dulu. Hujan yang tadi kita kira sebentar ternyata sejam dan 2 jam kita nunggu nggak berhenti-berhenti. Akhirnya ada teman yang hubungin kita, ternyata dia belum berangkat juga, kebetulan pakai mobil, dan karena tahu kita kehujanan, dia nawarin buat mau nggak ikut kita aja katanya. Mobilnya masih kosong kok gitu. Terus ya karena kasihan sama anakku juga kan karena hujannya deras. Jadi istri dan anakku ikut teman dan aku berangkat agak belakangan dikit nunggu hujannya agak reda. Terus lanjutin lagi berangkat sampai ke Banjarmasin. Istriku sampai di Banjarmasin itu sekitar jam setengah 4 sore mungkin. Dan aku sampai di sana itu sekitar jam 4 lah. Ya beda setengah jam, kurang lebih beda setengah jam gitu. Karena teman kita tadi itu nginepnya di hotel, jadi aku jemput istri dan anakku itu di hotel menuju ke homestay. Nah, dari tempat hotel ke homestay, kita ternyata kehujanan lagi. Cuacanya kurang bersahabat memang. Perjalanan menuju hotel ke homestay, kita kehujanan lagi tuh. Jadi neduh lagi bentar. Karena waktu semakin mendekati maghrib ya udah hampir jam 5. Dan akhirnya kita putuskan buat pakai jas hujan aja dah. Karena udah dekat sama homestay, jadi kita putuskan buat pakai jas hujan dan nerobos hujan dikit lah. Berangkat sampai menuju ke homestay. Kita sampai di homestay itu sekitar hampir jam 5 lah. Jadi nggak berapa lama nyampe. Teman istriku yang hari itu juga bukber, karena kan angkatan istriku bukber lebih dulu, jadi ada teman kita juga yang nyusul ke homestay gitu. Jadi kita nginepnya itu karena homestaynya punya 2 kamar, jadi bisa 2 keluarga lah gitu. Jadi teman kita nggak berapa lama kita sampai, teman kita juga sampai tuh sekitar jam 5-an lah. Terus kita bersih-bersih, nggak berapa lama kita udah berangkat tuh pakai mobil teman kita. Untungnya teman kita punya mobil gitu. Kita keluar dari homestay itu sekitar jam 5. Ternyata di lampu merah macet banget. Mungkin karena waktu itu menuju udah hampir buka juga dan malam minggu juga. Jadi jalanan macet kurang lebih mungkin setengah jam lebih kita di lampu merah itu kejebak macet. Jadi setelah kurang lebih kita kejebak macet setengah jam, kita agak ngebut dikit menuju ke hotel tempat acara bukber kita. Nggak berapa lama setelah kita parkir mobil, kita menuju ke ruangan tempat bukbernya. Mungkin sekitar 3-5 menit, nggak nyampe 5 menit mungkin udah azan maghrib tuh. Jadi agak buru-buru memang, jadi kurang sempet banyak ngobrol sama teman-teman. Tapi karena ada anak teman kita yang ulang tahun juga di sana, jadi setelah buka makan-makan, setelah sholat, terus ada acara ngasih kado lah buat anak teman kita itu gitu. Jadi ya walaupun nggak banyak ngobrol, tapi kesempatan untuk reuni-reuni kecil temu kangen bentar gitu. Setelah
acara bukber angkatan istriku itu kita menuju ke homestay, tapi sebelum kita sampai ke homestay kita beli beberapa jajanan dulu lah karena istriku kangen salah satu kebab di sana, kebab waktu zaman kuliah gitu. Jadi beli jajan kebab dulu, terus kita beli makan sekalian buat sahur lah, daripada nanti keluar lagi kan ngantuk-ngantuk subuh. Jadi mending kita sekalian aja beli makan buat sahur gitu. Setelah beli makan, kita langsung menuju ke homestay lagi buat istirahat karena hampir nggak ada istirahat seharian full di perjalanan tuh. Kita istirahat, tidur, dan paginya karena sibuk segala macam, jadi teman kita balik duluan ke Kalteng, Kalimantan Tengah. Kebetulan dia dari Palangkaraya, sekitar 5 jam lah dari Banjarmasin, dan kita pisah di situ. Kita masih di homestay karena malamnya nanti acara bukber angkatanku, walaupun di tempat yang sama. Jadi setelah teman istriku itu pulang duluan, ada teman kita lagi yang mau menuju ke homestay lagi, gantiin lah daripada kamar kita kosong satu. Jadi kita kasih tahu bahwa kalau mau nginep ya bareng kita aja gitu, karena kamarnya kan kosong tuh karena teman kita udah balik. Akhirnya sore teman kita datang, nggak lama datang itu istirahat bentar, kita sambil siap-siap juga. Jadi karena takut macet, jadi kita berangkatnya lebih awal daripada yang hari sebelumnya gitu. Tapi untungnya di jalan waktu itu nggak macet, syukur banget nggak macet. Jadi kita bisa ke tempat acara lebih awal. Jadi karena jalanan aman, nggak macet, kita sampai di hotel itu sekitar jam 6 kurang 20 menit, 15 menit mungkin. Dan tanpa disengaja ternyata banyak teman-teman yang kebetulan juga baru datang, ketemu di parkiran, dan kita naik ke atas lah di lantai 5 waktu itu. Sambil nunggu-nunggu teman yang belum datang, kita ngobrol-ngobrol, kita ajak main anak, karena yang bikin beda tahun ini ya karena banyak anak-anak kita yang udah pada bisa main gitu. Kalau nggak salah ada 11 anak kecil di sana, 11 balita lah, yang ya ada yang main bareng, ada yang rebutan mainan, ada yang nangis, ada yang malu-malu, ya kumpul semualah karakter anak-anak, apa ya, ribut tapi asik juga karena anak-anak pada ngumpul, jadi suasananya jadi meriah banget gitu. Kita sambil foto-foto nunggu buka, dan ada beberapa teman juga yang ternyata baru datang gitu. Terus nggak berapa lama itu udah sampai waktunya berbuka, jadi kita makan-makan sambil ngobrol sama teman-teman yang udah berapa tahun ya nggak ketemu. Ada yang 5 tahun lebih lah nggak ketemu. Karena kita lulusnya itu nggak bareng gitu. Jadi nggak pernah ada perpisahan yang proper lah dulu gitu ya. Jadi pisahnya satu-satu cabut gitu, jadi nggak ada yang bikin acara farewell gitulah. Dan pada akhirnya kita bisa ngumpul lagi di acara bukber ya, walaupun nggak semua ya bisa dibilang itu adalah reuni kecil kita lah setelah beberapa tahun lulus kuliah gitu. Aku cukup senang, cukup berkesan lihat teman-teman udah mencapai level kehidupan yang berbeda dari dulu. Kalau ingat-ingat waktu ngekos dulu, makan pada susah, jajan ya mikir kan. Sekarang udah punya mobil, anaknya udah pada sekolah gitu. Seneng lah kalau ingat perjuangan kita waktu kuliah itu. Kayaknya sampai di tahap ini tuh jauh banget gitu. Memang menyenangkan bersilaturahmi lagi sama teman-teman yang seperjuangan. Ya setelah nggak lama kita foto-foto, akhirnya ya lagi-lagi karena kesibukan, jadi pada akhirnya kita mulai bubar. Ada yang langsung pulang, ada yang lanjut nongkrong, dan aku lanjut nongkrong sama beberapa teman dan ngopi-ngopi bentar lah. Ada anakku sama anak 2 temanku lagi, jadi ada 3 bayi, ya bukan bayi sih, ada 3 balita yang harus aku jagain. Sebenarnya mau ngobrol tapi anak-anak main, kalau nggak dijagain kasihan kan kalau kepentok atau jatuh nanti. Sebenarnya kalau ketemu teman sih pasti kurang waktu lah, tapi menyenangkan. Bisa lihat perubahan teman-teman itu menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Baik dari segi ekonomi, dari segi status sosial mungkin cukup mengagumkan. Kalau mengenang masa-masa kuliah kita yang agak chaos lah, tapi pada akhirnya bisa mencapai cita-citanya, bisa mencapai keinginan-keinginan yang dulu kita harapkan. Melihat teman-teman berhasil itu menyenangkan. Ya itulah tadi sedikit cerita oleh-oleh dari Banjarmasin. Gak terlalu penting memang, tapi ya setidaknya itu yang mau aku ceritakan. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai di menit sekian. Mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.